Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok yang pertama, saya sendiri Muhammad Rivaldi Stambuk A251 20010. Kemudian rekan saya yaitu Risnawati dengan Stambuk A251 20032. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai isu-isu nasional dan global dalam bidang ideologi politik. Video ini kami buat dalam rangka untuk pembuatan video pembelajaran mata kuliah pendidikan komunitas Asia. Baik, yang pertama yaitu pengertian pendidikan global. Pendidikan global diartikan sebagai sebuah upaya menanamkan pandangan mengenai dunia yang diajarkan kepada peserta didik dengan mengaitkan antara budaya, manusia, dan planet bumi. Globalisasi telah menghampiri seluruh rakyat di belahan bumi maupun dengan membawa dampak positif dan negatif. Sisi positif dari globalisasi itu berada pada kemajuan teknologi informatika dan teknologi. Dampak negatifnya kalau sampai kita hanya menjadi objek-objek suatu arus globalisasi tanpa mampu membuat tersebut. Pendidikan perspektif global atau disebut juga sebagai pendidikan global. Perspektif global merupakan pandangan yang timbul dari kesadaran bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu selalu berkaitan dengan isu global. Menurut National Council for the Social Studies mengemukakan beberapa gejala atau fenomena proses globalisasi, diantaranya yang pertama, adanya evolusi dalam sistem komunikasi dan transportasi global. Yang kedua yaitu penggabungan perekonomian lokal, regional, nasional menjadi perekonomian global. Kemudian yang ketiga, munculnya sistem internasional yang mengikis batas-batas tradisi politik internasional dan politik nasional. Kemudian yang keempat yaitu meningkatnya dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem di bumi. Dengan demikian adanya saling keterkaitan atau ketergantungan hidup di bumi ini telah menimbulkan peningkatan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan proporsional dari warga dunia yang menjadi syarat dalam memahami dimensi global baik dari fenomena politik, ekonomi, maupun budaya. Selanjutnya, isu-isu nasional dan global bidang politik. Yang pertama, lingkungan strategis global. Bagi masyarakat internasional, isu global seperti halnya isu tentang penguatan nilai-nilai demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan lingkungan hidup masih sangat menjadi fokus perhatian. Nah, penanganan terhadap isu-isu global tersebut seringkali dijadikan salah satu tolak ukur dalam pengembangan hubungan antar negara, baik dalam skala bilateral maupun yang lebih luas. Isu tersebut bahkan sering pula dijadikan ukuran dalam membangun kerjasama pertahanan antar negara. Kecenderungan perkembangan global mempengaruhi karakteristik ancaman dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang memerlukan penanganan dengan pendekatan yang lebih kompetitif dan integratif. Nah, untuk isu yang pertama yaitu terorisme dan pola penanganan global pasca tragedi 11 September 2001. Tragedi pergeseran dan perubahan paradigma keamanan global. Terorisme menjadi ancaman nyata yang sangat mengemuka sehingga konsep-konsep keamanan di setiap negara mengalami perubahan yang semula lebih mengedepankan pendekatan konvensional berubah lebih komprehensif. Penanganan terorisme juga mempengaruhi hubungan antar negara karena menjadikan isu terorisme sebagai agenda utama dalam kerjasama bidang pertahanan. Yang kedua, isu senjata pemusnah massal. Pengembangan dan penyebaran senjata pemusnah massal telah menjadi salah satu isu utama keamanan global. Pengembangan dan penyalahgunaan senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir, biologi, dan kimia mengancam keamanan dunia dan menjadi malapetaka yang dahsyat bagi umat manusia.
Yang ketiga, isu kelangkaan energi. Meningkatnya kebutuhan energi dan terbatasnya sumber minyak dan gas merupakan kondisi paradoksal yang mendorong timbulnya persaingan antar negara dalam penguasaan sumber energi di berbagai kawasan, dengan mengingat bahwa sumber minyak dan gas sebagian besar terdapat di negara berkembang. Ke depan negara berkembang tersebut akan menjadi pihak yang paling banyak merasakan dampaknya. Yang keempat, ancaman keamanan lintas negara. Meningkatnya aksi ancaman keamanan lintas negara seperti aksi perampokan, penyelundupan senjata dan bahan peledak, penyelundupan wanita dan anak-anak, imigran gelap, pembalakan liar, dan pencurian ikan menjadi isu keamanan bersama yang memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh. Indonesia dengan garis pantai yang sangat panjang, sangat rawan dengan ancaman keamanan lintas negara. Selanjutnya yaitu lingkungan strategis regional. Secara umum, isu keamanan kawasan yang menonjol adalah isu terorisme, ancaman keamanan lintas negara, dan konflik komunal serta pada skala terbatas muncul klaim teritorial sebagai akibat permasalahan perbatasan antar negara yang tak kunjung selesai. Untuk konflik yang pertama yaitu konflik eksternal dan internal di kawasan. Salah satu isu keamanan regional yang masih mengemukakan adalah konflik antar negara yang berkaitan dengan klaim teritorial. Isu yang menonjol antara lain perselisihan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan, kasus Cina-Taiwan, serta klaim tumpang tindih perbatasan di kawasan Laut Cina Selatan antara Cina dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Selain potensi konflik antar negara, isu menonjol lain adalah konflik dalam negeri yang berdimensi vertikal dan horizontal yang masih terjadi di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, di antaranya ancaman separatisme, konflik komunal yang berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan, serta ancaman kelompok radikal yang anarkis. Dampak dari konflik-konflik di suatu negara dapat menjalar ke negara lain dan berkembang menjadi ancaman keamanan nasional. Ancaman keamanan lintas negara seperti penyelundupan senjata dan bahan peledak pun pada umumnya merupakan dampak yang dihasilkan oleh konflik antar negara atau konflik internal di kawasan. Yang kedua, keamanan maritim. Di kawasan Asia Tenggara, wilayah Selat Malaka menjadi fokus masyarakat internasional karena lalu lintas transportasi perdagangan dunia paling padat melalui Selat Malaka. Posisi strategis Selat Malaka telah mendorong keinginan negara-negara besar untuk ikut berperan langsung dalam pengamanan Selat Malaka. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, keinginan negara besar tersebut menjadi tantangan terhadap kebijakan pertahanan di masa-masa mendatang. Selanjutnya yaitu isu-isu nasional politik. Yang pertama, penetapan undang-undang tanpa konsultasi publik memadai. Pada tanggal 12 Mei 2020, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pembahasan undang-undang mineral ini termasuk cepat, bahkan tidak melibatkan DPD. Menurut regulasi, seharusnya DPD dilibatkan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, penggolongan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pada tanggal 5 Oktober 2020, kebetulan bertepatan dengan Hari TNI, DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang biasanya dikenal sebagai Omnibus Law, aturan sapu jagat yang mencakup sejumlah hal secara integratif. Beberapa aspek dalam Omnibus Law itu sejak awal mengundang kontroversi, terutama soal hak pekerja serta hubungan mereka dengan lembaga dan pemilik modal. Penetapan kedua undang-undang itu adalah contoh gerak cepat aktor-aktor negara selama masa pandemi ini, yang menetapkan beberapa kebijakan strategis secara cepat tanpa melakukan konsultasi publik secara memadai. Ini masalah serius dalam demokrasi. Penguasaan pemanfaatan teralihnya perhatian orang karena COVID-19 ini untuk menetapkan regulasi kontroversial
Tentu saja sejumlah kalangan lalu memprotes keras hingga pertengahan Desember 2020 Omnibus Law masih didemo oleh para buruh. Yang kedua, pilkada serentak. Semula pemilihan kepala daerah serentak terjadwal untuk dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Tetapi, pandemi membuat tahapan-tahapan pilkada yang akan mulai digenjot bulan April itu sulit dilaksanakan. Karena itu, pilkada harus ditunda. Pada bulan April 2020, ada 3 kemungkinan opsi penundaan pilkada serentak 2020 yang muncul dalam diskusi-diskusi publik, yaitu yang pertama, pilkada ditunda hingga 9 Desember 2020, yang kedua, pilkada ditunda hingga 17 Maret 2021, dan yang ketiga, pilkada ditunda hingga 29 September 2021. Semuanya hari Rabu. Pada bulan Mei, pemerintah, DPR, dan KPU menyepakati untuk